Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak asisten proses manufaktur. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 12, FTIC dengan anggota saya sendiri, Meka Natasha 098, Naifa Belia 133, dan Tracy Anabel 138. Jadi, kami akan menjelaskan terkait tugas ke-5, material dan proses manufaktur, yakni perancangan alternatif routing proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta proses operasi dari Teko yang telah kami buat. Pertama ini ada gagang tutup Teko dan juga penyangkatan tertutup di mana gagang tutup Teko dibeli. Lalu penyangkatan tertutup ini mengalami 7 proses operasi yang terdiri dari turning, milling, dan juga drilling. Nanti akan digabung menjadi perakitan satu. Setelah itu dibuatlah lagi badan utama tutup, di mana itu menjadi 12 operasi lanjutan dari operasi 4 tadi. Dari part nomor 4 dan part nomor 5. Part nomor 4 itu tingkat bawah yaitu menggunakan bahan bilas stainless steel karena ini merupakan teko yang dimana harus memiliki bahan berupa konduktor dan tahan panas. Jadi kami menggunakan stainless steel karena bahannya itu mudah menghantarkan panas. Kemudian akan dilakukan proses di mana prosesnya itu akan dilakukan pengukuran raw material dan timbangan diberikan waktu sebesar 30 detik. Kemudian akan masuk ke proses pertama yaitu press turning menggunakan mesin bubut dan dilakukan sebanyak 8 kali hingga dilakukannya hingga mendapatkan diameter yang dibutuhkan. Dengan scrapnya itu menggunakan sebanyak 36.110% dengan waktunya itu 88.084. Lalu kemudian ada proses shell and milling rolling menggunakan mesin milling. Di sini kami lakukannya sebanyak 10 kali dan waktunya itu 110.040 detik. Kemudian dengan scrap itu 1420%. Kemudian melakukan proses turning lagi untuk mengikis dari bagian-bagian sampingnya yang dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian waktunya 33.184 dengan scrapnya itu 572 265%. Kemudian masuk lagi press turning lagi untuk mengikis dari hasil dari hasil tengah-tengahnya tersebut untuk mendapatkan bolongan dengan melakukan sebanyak 3 kali dengan diameternya itu berbeda lagi sehingga mendapatkan bolongan yang diinginkan dengan waktunya 33.184 dengan scrapnya itu 359.823%. Kemudian akan dilakukan internal sample turning untuk mendapatkan lekukan. Di sini kami lakukan sebanyak 2 kali dengan waktunya 22.204 detik dengan scrapnya itu 24.110%. Dan dimana dengan tahap terakhirnya itu dilakukan internal sample turning lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih halus dengan melakukan sebanyak 3 kali dengan waktunya 36.625.844 detik dengan scrapnya itu sebesar 40.112%. Kemudian untuk bagian pas selanjutnya itu penguji bawah menggunakan bahan yang sama yaitu bilas stainless steel karena kita membutuhkan bahan yang bisa menghantarkan panas. Sini melakukan pengukuran materialnya dengan waktu 30 detik menggunakan timbangan. Kemudian masuk ke dalam proses pertama itu fast turning untuk mengikis bagian-bagian dari samping-sampingnya untuk mendapatkan bentuknya dengan waktunya itu 110.000 detik 44 dengan dilakukan sebanyak 10 kali dengan menghasilkan scrapnya itu 393,25%. Kemudian tahap selanjutnya menggunakan shell and milling rolling untuk meluluskan permukaan atasnya sehingga tingkat tingginya tidak berkurang dengan melakukan sebanyak 5 kali dengan waktunya itu 55.144 detik dengan scrapnya 9.120%. Kemudian lakukan lagi fast turning untuk bisa mendapatkan bolongan di tengahnya tersebut dengan melakukan sebanyak 6 kali dan waktunya 66.124 detik dengan scrapnya 23,55%. Kemudian tahap terakhirnya itu yaitu tahap permukaan untuk memperhalus permukaan atasnya melakukan shell and milling rolling itu mesin milling dengan dilakukan sebanyak 3 kali dengan waktunya 33.144 dengan scrapnya 0%. Baik, saya akan menjelaskan terkait part ke-9 dan ke-10, yakni handle brake. Nah, jadi, ini letaknya ada di bagian atas dari sebuah teko. Dengan material sebagai berikut, 6061 alloy, kemudian tahap pertama ada pengukuran di kerja bangku, kemudian dilanjut dengan cell and milling rolling. Jadi ada beberapa jenis milling. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaannya. Jadi cell and milling ini berfungsi untuk meratakan permukaan, sedangkan end milling ini fungsinya untuk kontur, dan yang terakhir shape and face itu berfungsi untuk di bagian face-nya atau permukaannya itu mau diatur terkait alur lebar dan juga kedalamannya. Ini operasi yang pertama, cell and milling rolling, seperti yang kita tahu rolling untuk kedalamannya, kemudian finishing untuk tahap akhirnya untuk finalnya sehingga permukaannya baik. Ini waktunya yaitu yang di atas 184,8 dan 184,2 itu dalam 1 second yang mana sudah didapatkan hasil yang input ini waktu totalnya didapatkan melalui LRP yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di bawahnya juga ada presentasi. Nah, presentasi ini presentasi scrap yang terbuang yang mana rumus ini di scrap dibagi V awal dikali 100%. Dan untuk hitungannya juga sudah dilakukan pada tahap LRP. Kemudian ini SML dilanjutkan dengan end milling-nya dan side and face milling sampai ke operasi ke-6. Nah, kemudian di operasi ke-7 ini kami melakukan drilling. Yakni dilakukannya juga tetap pada mesin milling. Ini dilakukan looping sebanyak 3 kali dan tentunya hal tersebut mengakibatkan scrap yang terbuangnya juga lebih banyak dan waktunya juga bertambah. Kemudian pada operasi ke-8 kami melakukan manual bending. Kenapa kami pilih manual? Karena menurut kami itu lebih efisien menggunakan alat yang langsung dan juga itu untuk mencapai kebengkokan sebesar 90 derajat dan waktunya 90 second. Tanya terdiri dari operasi dan inspeksi. Yang lanjut ini adalah body kettle atau badannya si tekor ini. Ini adalah part terakhir yaitu part ke-16. Kemudian pengukuran sebagai inspeksi 1 dilanjutkan dengan operasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya perbedaan dari cell end terus juga end dan side and face. Jadi di sini dilakukan pertama ada shell end ini sebanyak 36 kali. Nah, jadi bisa dilakukan looping. Kemudian ini dilanjutkan. Ini walaupun sama-sama SNL, ini dipisah. Kenapa? Karena memiliki DL dan W yang berbeda, jadi dipisah. Ini untuk yang operasi ketiga dan keempat dilakukan looping sebanyak 40 kali. Cara untuk mencari script juga sama, volume script dibagi volume awalnya dikalikan dengan 100%. Kemudian step ini masih dilakukan di mesin milling. Operasi 4, operasi 5, kemudian operasi 6 juga sama milling. Dan di operasi ke-7, ini kita masuk ke turning, yang mana digunakan di mesin yang berbeda, yakni mesin bubut. Apa sih perbedaan antara milling, drilling, dan juga turning? Jadi kalau misalkan milling itu yang bergerak tuh keduanya, si benda kerja sama si pahatannya. Sedangkan kalau drilling yang bergerak hanya pahatannya, benda kerjanya diam, sedangkan yang turning pahatnya diam, benda kerjanya yang berputar. Jadi seperti itu perbedaan antara ketiganya. Terus kemudian turning ini sebetulnya turning itu prosesnya bertahap-bertahap karena di sini kami memiliki aturan untuk maksimal diameternya dalam setiap operasinya pada DLRP. Tapi karena untuk menghemat lembar prosesnya dan juga agar tidak terlalu bertele-tele, jadi saya menggunakan looping. Di sini ada looping 20 kali. Terus kemudian untuk fast turningnya, kenapa ini dipisah operasi ke-8 dan operasi ke-7? Karena memiliki diameter awal, diameter akhir, dan L yang berbeda. Jadi harus dipisah walaupun sama-sama fast turning. Yang tadi awal 20 kali, terus kemudian operasi 8 2 kali, dan operasi 9 10 kali. Kemudian dilanjutkan dengan operasi yang terakhir, yakni operasi ke-10 sebanyak 10 kali. Maka diakhiri dengan inspeksi yang kedua yaitu penyimpanan. Jadi totalnya nih, walaupun terlihatnya singkat karena itu dilakukan looping yang jumlahnya cukup banyak sehingga didapatkan operasi sebanyak 197 kali, inspeksi sebanyak 2 kali sehingga totalnya ada 199 proses dengan waktu sekitar 29.209,9. Lalu nanti akan digabung dengan penyekat bawah yang telah dijelaskan sehingga menjadi perakitan 2. Lalu digabung lagi sehingga menjadi perakitan 3. Nah, lalu di kunci bawah dan buat kunci ini di mana baut itu dibeli,
akan terjadi perakitan keempat. Nanti perakitan keempat ini akan dirakit kembali ke yang utama menjadi perakitan 5. Nah, setelah itu untuk buat pengunci gagang, lalu gagang teko itu akan dirakit menjadi perakitan ke-6, itu sudah operasi ke-27. Lalu handle bracket yang telah dijelaskan operasinya itu akan disatukan dengan perakitan ke-6 menjadi perakitan ke-7. Lalu perakitan ke-9 nanti akan digabung lagi dengan baut pengunci gagang menjadi perakitan ke-8, lalu perakitan 8 digabung menjadi perakitan 9 di piece utama ini. Selanjutnya ada penutup teko yang ada di ujung untuk menuangkan minuman itu, dan bodi utama akan digabungkan menjadi perakitan ke-10. Nanti digabung lagi menjadi perakitan utama itu perakitan ke-11, di mana operasi terakhir yaitu operasi ke-58, lalu inspeksi terakhir yaitu inspeksi ke-7, di mana itu sudah dimensi akhir.